Jakarta Lavani menjadi juara putaran pertama Final Four Proliga 2026, tapi di sisi lain Gresik Petrokimia kemarin dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Pertamina Enduro di sektor putri. Nah, kita bahas untuk sektor putra terlebih dahulu antara Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Kemarin kita sama-sama melihat bagaimana Jakarta Lavani bisa mengalahkan Jakarta Bayangkara Presisi dengan skor 3-1. Secara skor ya kita bisa melihat memang secara permainan Jakarta Lavani itu kan lebih baik jika dibandingkan dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita membahas mengenai statistik, ya mungkin ini bisa dikatakan sebagai warming up atau pemanasan untuk pertandingan final Proliga 2026 nanti, karena hampir pasti atau 99% besok yang akan ke final itu kan Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Makanya hasil entah kemenangan atau entah kekalahan yang didapatkan ketika Jakarta Lavani menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi ya bisa menjadi pemanasan atau warming up bagi kedua tim untuk membenahi atau untuk melakukan evaluasi menghadapi pertandingan final besok. Salah satu pemain yang perlu kita soroti itu adalah Grozer, jadi pemain asing baru dari Jakarta Lavani itu kan kemarin melakukan debut, dan debut yang dijalani oleh pemain timnas Jerman itu kan ternyata cukup impresif. Jadi sepanjang pertandingan Grozer itu bisa mencetak 19 poin. Jadi dirinya itu mencetak 14 poin dari 21 attack. Kemudian attack kills-nya itu mencapai 67%. Selain itu juga Grozer itu mencetak 2 poin dari blok dan juga 3 poin dari segi ace. Meskipun baru pertama kali tampil di Proliga dan juga menjalani debut, ya kualitas dari Grozer itu kan memang tidak perlu diragukan lagi. Meskipun juga yang perlu digarisbawahi, usianya itu kan sudah kepala 4, tapi pemain dengan usia kepala 4 dan bisa untuk menjalani hidup dengan profesional, kemudian sudah memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top, terus kemudian bermain di Proliga, ya bisa dikatakan dirinya bisa langsung tune in atau bisa langsung gacor dengan permainan dari Jakarta Lavani. Tapi kemarin kan juga kita bisa melihat bagaimana Taylor Sander itu juga tampil oke banget bersama Jakarta Lavani, dirinya itu mencetak 19 poin. Tapi di sisi lain pemain lainnya itu kan tidak bisa tampil tune in. Salah satu mungkin yang mendapatkan sorotan itu adalah Boy Arnes Arabi. Kemarin Boy Arnes itu tidak tampil seperti biasanya. Kalau kita nonton bagaimana permainan Boy Arnes Arabi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dirinya itu kan mode dar-der-dor. Tampil gacor banget, tangannya itu juga wangi. Tapi kemarin kayaknya permainan dari Boy Arnes Arabi itu underperform. Bahkan beberapa di satu momen dirinya itu kan sempat diganti atau dirotasi oleh pelatih Jakarta Lavani. Tapi ada yang menarik karena meskipun Boy Arnes Arabi itu tampil tidak seperti biasanya, tapi pelatih Jakarta Lavani, Coach Lee, itu tetap memberikan kepercayaan. Mungkin ini merupakan bentuk dukungan atau bahkan bagian dari strategi yang dijalankan oleh Coach Lee ketika Boy Arnes Arabi kemarin tidak tampil seperti biasanya. Nah, kita berharap di pertandingan-pertandingan selanjutnya Boy Arnes Arabi itu bisa tampil seperti biasanya. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman. Jadi untuk statistik kedua tim itu adalah Jakarta Lavani kemarin mencetak 63 poin dari attack, kemudian Jakarta Bayangkara Presisi mencetak 51 poin dari attack. Bloknya sama-sama 5 poin, kemudian serve-nya ini Jakarta Lavani mendapatkan 4 poin dari serve, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi mendapatkan 2 poin dari serve. Errornya ini Jakarta Lavani sangat banyak karena sepanjang pertandingan melakukan 32 error, sementara Jakarta Bayangkara Presisi itu melakukan 23 error. Nah, error-error itu tentu harus segera diperbaiki karena ini kan bisa dikatakan sebagai simulasi untuk pertandingan final nanti. Sekali lagi, persaingan di sektor putra dengan sektor putri itu kan beda. Kalau sektor putra ya kita sudah bisa memprediksi bahwa 99% yang akan bertemu di final itu adalah kondisi atau situasinya itu adalah status quo antara Jakarta Lavani dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, beda dengan cewek karena persaingan di sektor cewek itu kan 4 tim yang ke final four itu kan bisa dikatakan kekuatannya berimbang, beda dengan yang sektor putra karena gap-nya itu kan antara Jakarta Lavani dengan Jakarta Bayangkara Presisi dan Garuda Jaya serta Surabaya Samator itu kan memang cukup jauh. Nah, ini adalah top skornya ya teman-teman. Jadi untuk
top skor Lavani Grozer 19 poin, kemudian Taylor Sander 19 poin, Boy Ernest Arabi 13 poin. Sementara untuk Bayangkara Presisi, Bardia Sadat kemarin tampil gacor dengan 25 poin, Martin Petrov 15 poin, dan Gumilar itu 8 poin. Tidak ada yang perlu dikulik lebih dalam sebenarnya, karena ini kan sekali lagi persaingannya itu kan memang tidak terlalu ketat di sektor putra. Nah, kita bergeser ke sektor putri. Jadi kemarin, aduh, di luar dugaan, ini buat saya lah ya, karena tim jagoan saya di Final Four di Proliga 2026 ini adalah Gresik Petrokimia. Kemarin ternyata Petro tidak tampil seperti biasanya dan langsung dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1. Ini cukup mengejutkan kalau menurut saya, dan juga mungkin bagi fans Petro atau bahkan kalau secara umum bagi fans volley Indonesia, karena Petro itu kan biasanya tampil solid, tampil defense-nya rapat, kemudian kompak, kemudian juga bisa tampil dengan gacor. Tapi kemarin ternyata Megawati Hangesti Pertiwi dan kawan-kawan ternyata justru tampil lebih gacor di pertandingan kemarin. Faktor utama kenapa kemarin Jakarta Pertamina Enduro itu bisa menang atau bisa mengalahkan Gresik Petrokimia itu adalah penampilan dari Irina Voronkova. Lagi-lagi Bu Komisaris ini tampil istimewa dan mencetak lebih dari 30 poin. Jadi ini adalah statistik Voronkova kemarin ya. Sepanjang pertandingan kemarin Voronkova itu mencetak 34 poin, jadi 28 poin berasal dari attack. Nah, 28 poin itu juga dihasilkan dari 45 attempt. Sementara untuk attack kills-nya itu 60%, untuk attack efisiensinya itu adalah 53%. Selain itu juga Irina Voronkova itu berhasil mencetak 3 poin dari block dan juga 3 poin dari ace. Dengan 34 poin yang didapatkan oleh Irina Voronkova kemarin ketika menghadapi Gresik Petrokimia, itu artinya dirinya selama membela Jakarta Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2026 selalu mencetak 30 poin. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya dirinya itu kan juga mencetak lebih dari 30 poin. Hal itu menjadi bukti bahwa keputusan dari manajemen Jakarta Pertamina Enduro untuk mendatangkan Irina Voronkova itu sangat tepat, meskipun persiapan yang dijalani oleh Irina Voronkova bersama Jakarta Pertamina Enduro itu kan tidak banyak. Bahkan setelah tiba dari Cina dan tidak menjalani latihan, Irina Voronkova itu kan langsung bermain di Final Four. Tapi ya ini bedanya pemain grade A, pemain kelas dunia, meskipun tidak menjalani latihan, meskipun habis menempuh perjalanan panjang dan mungkin kondisi fisiknya itu belum peak performance, tapi ternyata dirinya bisa langsung gacor. Kita bisa membayangkan kalau nanti Irina Voronkova itu benar-benar sudah peak, benar-benar sudah 100%, misalnya lolos ke final, ini kayaknya bakal tampil lebih gacor lagi, tampil lebih istimewa lagi. Selain Irina Voronkova, kita juga harus memberikan apresiasi tersendiri kepada Wilma Salas, karena Wilma Salas kemarin itu berhasil mencetak 22 poin. Nah, Wilma Salas itu kan kemarin itu kan seperti biasa lah ya, secara perkembangan itu kan dari segi defense Wilma Salas itu kan jauh lebih baik dibandingkan pertandingan-pertandingan awal di Proliga 2026. Nah, ini menjadi bukti kenapa manajemen Jakarta Pertamina Enduro lebih memilih mencoret Yana Serban dan akhirnya mempertahankan Wilma Salas, karena dari pertandingan-pertandingan Wilma Salas itu kan bisa menunjukkan improve atau step up lah ya permainannya. Pertandingan kemarin itu kan juga kita bisa melihat bagaimana defense yang dimiliki oleh Gresik Petrokimia itu ternyata tidak terlalu gacor seperti biasanya. Padahal Petro itu kan merupakan tim dengan defense yang paling baik menurut saya lah ya. Kita boleh beda pendapat, boleh setuju, boleh nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, Petro itu kan secara defense itu kan lebih baik, terkuat lah ya di Proliga 2026 ini. Entah dari segi receive, entah dari segi block atau cover dan lain sebagainya. Tapi kemarin kayaknya memang ya tidak seperti biasanya aja permainan dari Petro. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman. Jadi pertandingan kemarin Petro itu bisa mendapatkan 55 poin dari attack, kemudian Pertamina mendapatkan 64 poin dari attack. Untuk blocknya itu adalah 10/9. Untuk serve-nya itu adalah 1/5.
Kemudian errornya ini juga bisa dikatakan so and so karena Petro itu melakukan 18 error, sementara Pertamina 20 error sepanjang pertandingan. Nah, untuk top skornya sendiri, untuk Petro itu adalah Animicem yang kemarin mencetak 20 poin, kemudian Alexandra Bichenko 20 poin, tapi pemain lainnya itu kan koleksi poinnya itu tertinggal sangat jauh. Medial Yoko itu hanya mencetak 6 poin. Situasi yang sama sebenarnya juga terjadi di Pertamina, karena ini pertandingan kemarin itu adalah pertandingan yang memang quote and quote melibatkan pemain-pemain asing di kedua tim. Di kubu Petro itu kan dua pemain asingnya, Bichenko sama Animicem itu sama-sama menggendong tim. Begitu juga di Pertamina Enduro. Voronkova dan Wilma Salas itu juga sangat menggendong tim karena pemain lainnya itu bahkan tidak mencetak double digit. Yang terdekat itu kan Megawati Angisti Pertiwi. Tapi Megatron kemarin hanya mencetak 8 poin aja. Ini kita perlu kayaknya ya. Jadi Mega itu kemarin di set kedua dan set ketiga itu kayaknya tidak segacor di set pertama. Sekali lagi boleh setuju boleh enggak, karena kan kita netral aja, kita tidak menjatuhkan pemain, kita hanya berusaha untuk melihat dari segi yang rasional aja. Tapi ya sekali lagi dengan kemenangan ini Pertamina Enduro itu bisa menjadi juara putaran pertama Final Four Proliga 2026. Persaingan akan lebih seru karena sampai saat ini untuk sektor putri belum tahu siapa yang akan lolos ke final, beda dengan sektor putra. Nah, kita akan lihat bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Proliga berjalan lancar dan juga timnas Indonesia semakin berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.